Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Di bulan Ramadan ini kita telah melaksanakan secara maksimal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di hari yang fitri ini. Harapan kita, ibadah kita, sholat kita, ketaatan kita, amal-amal soleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari raya Idul Fitri ini kita kembali kepada kefitrahan kita, kesucian kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sebab itu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam Idul Fitr ini yang dianjurkan agar kita bisa melaksanakannya dengan sempurna. Apa saja? Paling tidak ada 8 sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam Idul Fitr. Yang pertama adalah kita melaksanakan sholat Idul Fitr di musola, di tanah lapang, atau di masjid, sesuai dengan situasi dan kondisi. Melaksanakan sholat Idul Fitr secara berjamaah, ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kaum muslimin, laki-laki dan perempuan dianjurkan semuanya untuk senantiasa melaksanakan sholat Idul Fitr ini secara berjamaah. Karena ini adalah bagian dari syiar keislaman kita, kegembiraan kita. Ini adalah ekspresi kegembiraan kaum muslimin muslimat setelah mereka melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Yang kedua, di antara sunnah Idul Fitr adalah bagaimana kita bisa menghidupkan malam Idul Fitr dengan kalimat tahmid wa tasbih wa tahlil, menghidupkan hati kita, menghidupkan silaturahim kita sesama umat Islam, sesama tetangga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Maka dengan cara menghidupkan lagi malam Idul Fitr ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahannya kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga, di antara sunnah Idul Fitr adalah di pagi harinya kita mandi Idul Fitr yang hukumnya sunnah dan disunnahkan untuk berhias dan memakai wangi-wangian, karena ini adalah bagian dari hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak kita membaca takbir di malam harinya, di pagi harinya, sampai kemudian kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala atau musola. Maka oleh sebab itu, perbanyaklah takbir. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, memberikan kemampuan kepada kita semuanya. Kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan ibadah Ramadan, ibadah ketaatan kepada Allah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan sempurna. Maka kita bertakbir kepada Allah yang besar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima dari kesunahan Idul Fitr itu adalah disunnahkan sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitr, atau sebelum berangkat ke tanah lapang, sebelum melaksanakan Idul Fitr disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Ini berbeda dengan sholat Idul Adha, disunnahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, dianjurkan
disunnahkan agar kita bisa menempuh perjalanan ke tempat sholat Idul Fitri kita dengan berjalan kaki. Namun jika tidak memungkinkan, maka tidak mengapa dengan memakai kendaraan. Tetapi akan lebih baik, lebih afdol jika kita bisa berjalan kaki. Kemudian yang ketujuh adalah kita bisa ketika ingin melaksanakan berangkat ke masjid, ke musola, hendaknya kita mencari jalan yang berbeda dari jalan berangkatnya dan jalan pulangnya. Dan itu adalah bagian apa? Untuk memperbanyak pahala kita, memperbanyak saksi-saksi kita di hari kiamat kelak. Dan yang kedelapan, terakhir, ya, di hari raya Idul Fitr disunnahkan kaum muslimin muslimat saling mengucapkan selamat Idul Fitr, selamat ya melaksanakan ya hari raya Idul Fitr. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, maka kami keluarga besar Pesantren Nabaik Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, kemudian mengembalikan kita ke dalam kefitrahan diri kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.